Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Najla Zihni Ufairah dari SMA Negeri 1 Pegajahan, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi saya oleh buku karya Matt Haig yang berjudul The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam. Mari kita simak video saya secara bersama. Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam karya Matt Haig ini pertama kali diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020 dan saat ini sudah mencapai cetakan ke-25 di tahun 2026 dan memiliki 368 halaman di dalamnya. Apa kalian membayangkan ketika sedang berada di tengah perpustakaan yang besar, tapi kalian justru malah masuk ke dalam perpustakaan misterius yang berisi banyak rak buku di dalamnya. Buku-buku itu bukanlah buku-buku biasa, melainkan sebuah buku yang berisi kehidupan-kehidupan kita yang lain jika kita mengambil suatu keputusan yang berbeda. Midnight Library ini juga merupakan perpaduan antara perenungan, penyesalan hidup, dan kisah fantasi yang memiliki beberapa kisah filsafat di dalamnya. Nah, buku ini memiliki hal yang lebih menarik lagi, yaitu membuat para pembaca seperti kita penasaran dan bertanya-tanya bagaimana sih jika kita memilih keputusan yang berbeda di masa lalu. Nora Sid, seorang wanita yang merasa hidupnya penuh dengan kegagalan. Ia pernah memiliki begitu banyak impian, tapi perlahan seiring bertambahnya umur, impian yang ia miliki terus-menerus memudar bagai tertelan oleh realita kehidupan. Baca seperti kita yang merasa cukup dekat dengan Nora Sid, karena sifat Nora Sid ini cukup manusiawi, bingung dalam mengambil keputusan, takut akan kegagalan, serta mudah kecewa pada hal-hal yang telah lama kita impikan. Buku ini menceritakan tentang Nora Sid yang menjelajahi berbagai kehidupan lewat berbagai penyesalan-penyesalannya dan berharap akan menemukan kebahagiaan dalam buku-buku tersebut dan mencapai suatu kehidupan yang menurutnya sempurna. Nora menyadari bahwa setiap kehidupan memiliki tantangan yang berbeda. Sebuah kehidupan tidak akan pernah benar-benar berjalan dengan sempurna, seolah-olah selalu menyimpan kesedihan yang tak kita duga. Sukses membuat cerita petualangan yang menyajikan kisah perenungan hidup melalui kehidupan-kehidupan dan membuat kita menyadari bahwa tidak semua keputusan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita mau. Perpustakaan menjadi latar belakang yang kuat dalam cerita ini. Buku-buku menggambarkan harapan dan kemungkinan yang ada, membuat kita ikut membayangkan apa sih yang akan terjadi jika kita membuat pilihan yang berbeda di masa lalu. Cerita ini terletak pada ceritanya yang orisinal dan mengandung beberapa filosofis, sehingga membuat cerita ini terasa dekat dengan kehidupan nyata kita. Cerita ini juga mengajarkan bahwa setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi dan terkadang kita akan merasa cukup kecewa. Gaya bahasa Matt Haig yang sederhana membuat cerita ini mudah dipahami serta mengunggah rasa penasaran kita, sehingga cerita tidak monoton dari awal hingga akhir. Kelemahan pada cerita ini sendiri ialah ceritanya yang cenderung agak repetitif, terletak pada pengulangan pola yang terjadi ketika Nora berpindah dari kehidupan ke kehidupan alternatif lain, yang membuat cerita agak terasa lambat sedikit di tengah. Memiliki kelemahan seperti pada pola alurnya tidak dapat mengurangi nilai tersendiri dari buku ini. Ceritanya yang reflektif, psikologis, dan memiliki banyak makna tentang kehidupan membuat buku ini sangat layak dibaca oleh banyak kalangan. Karena itu, saya sangat merekomendasikan buku ini karena kehidupannya yang cukup dekat dan selaras dengan kehidupan Nora. Kehidupan bukanlah untuk disesali, namun dijalani dengan sepenuh hati. Saya Najla Zihni Ufairah. Salam literasi. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.